Yo, what's up Dankers, balik lagi bareng gue Egi di Think Anything. Dan ya, malam ini gue udah ditemenin sama Rosaldi Christian ya. Akrabnya gue sering lu manggil abang ya. Yeah. Sup bang? Gimana, udah enak kan nggak gue bawain ini acara? Boleh. Jadi Gua malam udah ini ini lebih akrab udah lah. nonton ya, Iya, kan? lebih akrab. Malam ini gue mau ucapin selamat datang buat lu bang dan Thank you, buat thank you. Dankers juga ya. Dimana gue sama Danken ada program baru nih. Mau tahu gak? Apa tuh? Oke, siapin kreatif ya openingnya, semuanya siap. Oke. Selamat datang di Berjina, berpikir, zikir. Nah, iya. Gimana? Sapi kan? Bagus. Gue udah mulai berpikir bagus lah ya. Jadi Berzina nanti ya. Berjina bareng Bang Saldi. Kayak gitu. Jadi di konten Berjina ini bang, kita ya ngobrol ini itulah ya. Kayak minggu lalu gue ngobrol sama Bang Adan, tapi gue yakin bakal ada insight baru juga tiap obrolan. Boleh. Oke guys, gue seneng banget ada di sini. Lu seneng nggak ketemu gue? Justru gue yang harusnya senang. Udah lama iya. banget ya kita nggak ketemu. Akhirnya sekarang bisa kumpul. Terus diundang juga ke acara berzina. Bareng Bang Saldi. Bareng Saldi. Ya gue makasih ke lu sih bang. Kita tuh belum jadi apa-apa, tapi lu mau gitu ngobrol Nggak ya. apa. Gua seneng. Buat gue dan juga Dankers juga. Serang aman. Serang masih aman. Belum diserang lagi serang. Masih kurang defense. Masih kurang defense. Tapi sehat-sehat kan. Sehat-sehat aja. Masih Oke. sehat-sehat. Kuliah ya udah di akhir penghujung. Bukan acara dong. Udah di akhir semester. Oh, akhir semester. Ya gimana rasanya nih? Ya jadi mahasiswa akhir sih pusing ya. Pertama itu pusing, kedua senang juga akhirnya udah mau selesai kuliah. Sama lah ya kita. Nah, ya kayak gitulah pokoknya. Kalau soal kuliah kan ada seneng sama itu upil masih ada tuh. Oh ada. Iya ada. Nah, Dikit bang. Ayo dah. Makasih. jorok ya, ditempel ya di karpet. Terus lanjut. Ya kayak gitu, ada senang, ada sedihnya juga sih. Oke bang, ngomong-ngomong soal Serang tadi, sebenarnya gua udah ngobrol juga sama lu tadi ya di balik ini. Lu tuh dari Ambon kan? Iya, dari Ambon. Dari Ambon. Iya benar asli Ambon. Asli Ambon. Tapi besar sama tumbuhnya tuh di Serang, Jakarta. Di Serang, Jakarta. Oke, nah itu kenapa nggak lahir dan besar di Ambon gitu? Kenapa Enggak, bisa jadi besar pertama itu gue lahir tahun 99 dan kebetulan itu lagi kerusuhan di Ambon. Nah, Serius ini? Iya, ini serius. Ini nggak bercanda, ini serius. Kerusuhan. Ya. Ya. Jadi waktu tahun 99 itu kerusuhan, terus dibawa sama kakek ke Jakarta dulu, tinggal sama kakek di Jakarta. Iya. Setelah itu masuk TK dibawa ke Cilegon di Banten. Oke. Jadi lu pindah karena ada kerusuhan itu? Ada kerusuhan. Akhirnya pindah ke Jakarta ya, ke Cilegon gitu. Jakarta baru ke Cilegon. Oke, dan lu itu Protestan kan ya? Ya, Masih- agama gue asli Protestan. Masih cinta? Masih cinta. Keren I love sih. Protestan. Oke, keren. Mantap ya? Mantap. Tapi gini bang, gue lihat lu tuh, lu bukan lihat ya, lu pernah ngobrol juga, lu tuh tumbuh dan besar di lingkungan mayoritas ya. Iya. Yang dimana TK lu apa? Dimana? TK gue itu waktu itu Al-Falah, TK Islam. Kenapa bisa milih di situ gitu? Jadi awal gue bisa TK itu karena waktu itu kebetulan dia dekat rumah ya. Dia di dekat rumah. Habis itu keluarga gue memutuskan buat masukin gue ke TK Islam itu. Nggak sekalian masuk sekeluarga ke... Ya, oke lanjut berarti. Maksudnya abang- nganter, Iya nganter, maksud gua masuk ke sekolah bener. itu. Iya, Ya, lu nganter. masukin lah ke TK Tapi itu. nganter rame ya kalau sekeluarga ya. Barangkali mau silaturahmi. Oh iya benar. Oke, masuk ke TK. Masuk ke TK, daftar, setelah itu jadi kakek gue tuh nggak permasalahin itu TK Islam atau apapun. Apapun agamanya, Nggak. masalah. Yang penting itu pendidikannya sebenarnya kakek Oke. gue. Jadi gue dimasukin di TK Islam. Ya udah, selama TK itu dari 0 kecil sampai 0 besar gue di Al-Falah. Dan lu berarti menerima semua pendidikan Islam juga dong? Iya, bisa dibilang kayak gitu. Atau banyak Banyak. pelajaran tentang Islam yang gue pelajarin juga di situ. Atau ketika pelajaran Islam lu sengaja misahin diri nggak? Enggak dong. Enggak ya? Enggak. Lu ikut belajar juga di situ? Masih ikut belajar. Oke, TK Al-Falah, mayoritas Islam, terus SD tuh? SD-nya baru ke swasta. SD Advent Serang.
belum Protestan atau? Belum. Kapan Protestannya anjir? Nanti gini, jadi Protestannya itu pas gua SMP. Nah, SMP di baru. SD ini gua Advent karena ya kayak gitu. Yang penting gua tuh pendidikan dari keluarga. Yang keluarga itu yang pentingin gua itu yang penting pokoknya pendidikan yang diutamain. Bukan soal background sekolahnya itu apa. Mau apapun agamanya yang penting pendidikannya Iya, kuat. betul. Gitu ya. Berarti lu menerima juga tuh berarti Advent sama Protestan sama gak sih? Sebenarnya sama-sama Kristen tapi kayak apa ya? Bisa dibilang kayak Islam apa? Islam cuma satu Iya, Islam. ada dua yang apa sih? Agnostik. Bukan. Bukan. Oh ini alirannya kali ya. Aliran. Misalnya apa namanya NU, Muhammadiyah, Persis, gitu. kayak gitu. Tapi tetap satu. Tetap Islam. satu, iya sama. Kristen juga kayak gitu. Alirannya beda. Ada Advent, Protestan, Katolik. Sama ada beberapa lagi tapi gua nggak terlalu tahu. Suka ribut nggak? Enggak suka ribut. Nggak ada yang harus diributin sih. Nggak ada yang sama-sama juga satu ya. Iya. Oke. Oke. Nah, ini Bang, terus SMP mulai itu Protestan. Ya, itu masuk di SMP swasta Mardiwana. Oke. Oke, lu tuh ya tetap walaupun misalnya ini ya, gue lihat lu tuh juga di kuliah lingkungan lu mayoritasnya juga Muslim. Muslim. Ya? Dan itu menarik banget. Dan satu hal yang menarik banget tuh lu pernah cerita pasangan lu juga Muslim ya? Ya, pasangan gue Muslim dan udah 6 tahun. Kenapa? Kenapa harus yang berbeda agama? Ya, sebenarnya waktu SMA tuh gue bisa kenal sama dia tuh dari pelajaran ya. Namanya siapa? Dica. Namanya Dica Salsabila Putri. Gue bisa pacaran sama dia tuh dari mula SMA. Itu pertama tugas kelompok. Nah, ya sebenarnya kalau buat tertarik sama orang lain atau seagama pun bisa. Tapi kan kalau kita ngobrolnya soal nyaman enggaknya kan itu beda lagi. Itu dari masing-masing lah. Iya. Nah, dan waktu itu gue nyamannya sama Dica. Nyamannya tuh karena Dicanya. Nyamannya. Kenapa bisa Dica bikin nyaman? Pertama dia tuh orangnya Berjilbab. ya pasti ya. Iya. Berjilbab. Iya. Ya biasanya yang berjilbab itu adem gitu Bang. Lu lihatnya gimana? Kalau cewek berjilbab lu gimana, seneng gak liatnya? Seneng gue ngeliatnya, tapi ada juga sih beberapa orang yang berjilbab tapi gue nggak senang. Mungkin karena guanya ngeliat mereka tuh udah kayak di isi kepala gue tuh aneh gitu ya. Tapi kalau Dica tuh oke lah. Oke, balik lagi. Dicanya kenapa tuh? Jadi bukan segi Dica penampilan ya, bukan kan. Dia tuh tipe orang yang kayak kasih gue teka-teki gitu. Misterius gitu. Jadi gue kalau ngedeketin dia itu gue mikir dia ini seneng atau enggak. Nah, dia tuh tipe orang waktu gue deketin nggak suka sama sekali sama gue. Sama sekali nggak suka sama gue. Kenapa? Ya nggak tahu, mungkin dia ngeliat gue kayak jijik aja gitu ya. Kan lu keren gitu gue. Enggak sih, gue dulu SMA jelek banget ya, sampai sekarang juga jelek sih. Cuman SMA ya gue bisa ngelihat foto gue sendiri tuh SMA gue jelek banget gitu. Tapi sekarang glow up ya, karena lu. Enggak lah sih. Tapi udah basket belum waktu itu? Udah, gue basket dari SMP. Biasanya kan anak basket keren ya, biasanya banyak yang suka tuh cewek. Tapi enggak juga sih. Di SMA gue enggak terlalu populer. Oke. Akhirnya terus lu berusaha untuk deketin dia? Iya, gue deketin dia. Dari mulai modus gue itu nanyain tugas kelompok. Dia itu ngejawab gue cuman buka bukunya lagi, lihat catatannya kayak gitu doang. Akhirnya jadian kapan? Jadiannya pas kelas 1 setelah UTS. Setelah UTS kelas 1 SMA. Oke. Keluarga tahu gak sih lu pacaran sama yang beda agama gitu? Dan keluarga Dica juga tahu nggak? Kalau keluarga Dica tahu gue pacaran sama Dica. Keluarga gue juga tahu, terutama nyokap gue tahu. Iya, jadi kalau gue ada apa-apa sama Dica, ya gue ceritanya ke nyokap. Dan nyokap dukung? Nyokap sampai sekarang sih nggak ngasih larangan. Jadi nyokap selalu bilang kayak ya udah jalanin aja, udah gede kayak gitu. Yang penting nggak bikin yang aneh-aneh kayak gitu. Ya udah gue jalanin aja. Bikin aneh apa? Maksudnya mabok, bikin aneh. Itu kan aneh kan? Iya. Lagi pacaran pegang tangan mabok. Iya, benar-benar. Kan? Oke, tapi gini Bang. Tapi keluarga Dica juga tahu ya. Keluarga Dica tahu. Nah, lu pernah dikenalin langsung nggak? Dikenalin langsung sama Dica ke keluarganya? Pernah. Itu pertama sama nyokapnya dulu. Nyokapnya. Bokapnya itu dulu tipe orang yang misah-misahin, memilih-milih anaknya ini harus dekat sama siapa. Bokapnya itu. Ya, bokapnya itu benar-benar ya keras sama anak-anaknya. Keras soal apa sih?
pokoknya mah pergaulannya sangat Pergaulan dijaga lah ya. Kalau pergaulan. Nah, Di filter gitu. Iya, jadi semenjak ketemu lu jadi enggak gitu dong. Berarti gue bawa negatif dong. enggak maksudnya dulu lu tahu bokapnya itu Iya, selalu jadi membatasi. waktu nyokapnya udah kenal gua, akhirnya gua sering bantu-bantu Dica. Nah, dari situ bokapnya percaya sama gua. Oke. Tapi pernah gak sih maksudnya kan orang tua pasti gak akan langsung tahu bahwa lu itu seorang muslim atau bukan gitu ya pas datang ke rumah. Itu Iya. gimana dikenalin ke Dica gimana? Jadi awal tuh gue sering main sama Dica, gue nganter dia pulang, akhirnya nyokapnya nanya itu siapa, nyokapnya nanya, situ nyokapnya cerita kalau itu Saldi, terus akhirnya mulai dari tahu nama, nyokapnya sering nanya, akhirnya dikasih tahu lah agama gue itu Protestan. Oke, protes gak orang tua? Aduh, nyokapnya sih nggak protes ya, mungkin bokapnya bokapnya mau Tapi protes. lu pernah cerita ke gua, lu pernah disuruh jadi imam? Iya, itu Awal-awal sama siapa? Kakek? itu sama kakeknya. Jadi waktu itu kebetulan gue lagi nganter Dica pulang ke rumah. Setelah itu kakeknya lagi datang. Kakeknya datang naik motor, buka pintu, assalamualaikum, masuk lah kayak biasa kan. Habis itu gue salim kakeknya. Kakeknya duduk cerita, ayo ndok sholat dulu. Akhirnya sholat lu? Enggak dong. Enggak dong. Enggak menolak lu langsung gitu? Enggak, gue nggak menolak, gue cuma ketawa-tawa. Akhirnya, kok nggak sholat masnya katanya. Iya. Terus akhirnya Dica yang ngomong kalau gue tuh agama Kristen. Terus kakeknya minta maaf, ya udah kakek sholat. Oke deh. Itu hampir mau menipu dengan ikut sholat. Jangan lah ya. Ya, Tapi Dica udah ngenalin lu udah ngenalin dia ke rumah lu. Kalau gua penyesalan dalam berhubungan gua sama Dica itu gua nggak mengenalkan Dica secara langsung ke keluarga gua. Baru virtual. Iya, baru virtual, kayak gue cuman bilang ke nyokap gue, ma ini nih Dica gini ini dengan kakak lagi dekat sama Dica segala macam gitu. Ada mungkin kemungkinan kalau gak dikenalin dia bakal disuruh nyanyi. Kok nyanyi? Ibadahnya lah gini gitu. Oh iya, paduan suara gereja. Ya, gitu maksud gua. Paduan suara gereja. Bisa ada kemungkinan dong Iya, kalau gak lu kenalin makanya. Ya kan masuk kan dia pakai kerudung. Masuk gereja Denun? juga haleluya kan? Denun? Lain kan, Denun kan nggak sahadat. Oh, iya. Pernah lihat Denun sahadat di televisi? Belum sih. Nah, kan, ya. Oke, nah gini bang, lu beda nih, Hmm. lu tahu dong resikonya ya. Berarti ibaratnya lu harus menempatkan hubungan di atas ketuhanan atau ketuhanan di bawah hubungan. Enggak, kalau mengutamakan hubungan lebih daripada ketuhanan sih enggak. Jadi gue masih ngingetin Dica kayak sholat, kayak tahajud, segala Dan lu- macamnya. Lu juga diingetin Dica gak? Dica juga ngingetin gue sholat ibadah. Bukan ngingetin gue sholat. Ibadah. Iya, baca kitab. Oke. Pergi gereja. Saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Oke. Jadi Dica masih ngingetin gue juga ngingetin dia. Ya intinya walaupun kita pacaran beda agama, tapi kita Toleransi. juga tahu ya toleransi penting. Tapi juga kita tahu dari mana asal agama kita. Gitu. Tapi kan ya maksudnya yang namanya udah pacaran berarti kedepannya ke jenjang yang serius tuh. Iya. Lu udah mikirin gimana ke depannya kan? Ya itu gue sama Dica udah mikirin ya. Iya. Tapi ya itu balik lagi ke masing-masing lah. Kita udah tahu apa yang harus kita lakuin ke depan segala macamnya, pilihan-pilihannya ya emang sebenarnya berat ya. Berat. Soal pacaran beda agama ke depan itu bingung juga. Tapi ya kita udah ngobrol satu sama lain, kita udah tahu bakal ke depannya kayak gimana. Oke, tapi lu tahu gak sih kalau misalnya Imam menjalani pernikahan ya? Ya. Kan di Indonesia sendiri katanya belum membolehkan pernikahan beda agama, Iya, ya kan? Menurut pasal 2 ayat 1 kalau nggak salah ya. Emang itu apa tuh? Serius ada di undang-undang pasal 2 ayat 1 setiap pernikahan yang sah itu dilakukan sesuai dengan aturan atau dengan adat agamanya yang melakukan pernikahan tersebut gitu. Atau lu bakal nikah di luar negeri? Kalau misalnya tetap bersatu. Kalau tetap bersatu enggak. Kita nggak bakal nikah di luar negeri karena Solusinya itu antara lu ngikut Dica atau Dica nah ngikut lu sih, itu Bang. kita udah mikirin itu. Iya. Kita udah punya jawabannya buat itu dan yang pasti kalau soal menikah ya itu kan pikirannya lebih luas lagi. Iya. Itu kita udah tahu lah harus bagaimana, kita udah tahu. Semisal ini Mani. Ya. Oke, lu melanjutkan pernikahan, lu masih dengan agama lu yang Protestan dan Dica dengan agamanya yang Muslim. Nanti anak lu mau diarahkan kemana? Kira-kira ini yang Kalau misalnya kita ngomongin soal beda-beda agama tiba-tiba punya anak nih ya anaknya udah ya kita kasih kebebasan lah. tiba-tiba tapi- gak milih dua-duanya gimana?
Nah, itu bingung. Kalau tiba-tiba jadi ateis kan bingung kita. Bisa aja kan, aduh Yang bingung pasti itu aja bukan nih, cuma Protestan. masalah Bingung keluarga, sih. tapi keluarga besar juga berantem Oke, ya. tapi udah ada lah ya. Udah kita planning. udah ada planning. Oke bang, aduh anjir sorry ya, malam ini tuh gua sangat mendapatkan insight baru tentang toleransi ya. Ya. Oke, kira-kira nih lu ada gak misalnya, ini gue juga gak tahu ya kalau hubungan, mungkin gue juga ketemu sama yang nonis gitu ya. Ya. Tips dari lu ketika pacaran beda agama yang paling penting itu apa? Yang paling penting jangan sampai pacaran. Hah? Iya. Iya benar. Serius, ini benar. Benar. Ini benar. Kalau misalnya ketemu yang beda agama, yang paling penting jangan pacaran. Jangan pacaran. Karena mungkin lo senang di awalnya karena masih PDKT, ada yang perhatian, ada yang kasih perasaan lebih, lo ngerasa lo disayang lebih, tapi lo bakal makin bingung ketika lo udah sampai di akhir-akhirnya. Kayak misalnya lo sekolah, setelah sekolah lo ngapain? Kerja. Setelah kerja lo ngapain? Mau nggak mau lo berkeluarga. Benar. Nah kayak gitu. Jadi kalau misalnya lo punya pasangan tapi beda agama, saran gue jangan sampai pacaran. Kan kalau lo nggak siap buat berantem nih, lo nggak siap buat berantem dan punya pilihan yang sulit, jangan pacaran. Tapi nikah langsung. Enggak gitu dong. Aja. Kan jangan pacaran, mas langsung nikah. Bisa aja taruh. Sahadat langsung ini. Ya oke, berarti intinya kalau bisa sih hindari yang pacaran beda agama, Ya, karena kalau bisa. kalau bingung kan. Oke deh bang, dan mungkin dari gua mudah-mudahan lo juga kedepannya ya apapun pokoknya yang terbaik buat lo dan juga Thank you, Dica thank ya. you. Nah bang, terakhir nih gua ada games ya. Boleh. Pokoknya gamesnya itu lo harus ngejawab cepet ya. Misalnya gua nanya A, B, lu milih mana gitu ya. Oke. Oke siap? Siap. Dulu ya. Oke. Siap nih. Siap. Di atas atau di bawah? Di atas. Di atas. Lidah atau jari? Lidah. Lidah. Main game atau beres-beres? Beres-beres. Gunung atau pantai? Pantai. Baca kitab atau baca berita? Baca kitab. Oke, baca kitab. Nge-gym atau basket? Basket. Basket. Nah, terakhir nih, kayaknya ini berat. Atlet atau karyawan corporate? Atlet atau karyawan korporat. Oke. Keren banget nih Bang Saldi ya. Makasih banyak Bang, malam ini lu udah nemenin gua. Dan ya mungkin di akhir kata ya makasih banyak juga buat Denkers udah mantengin konten-konten Denken. Dan kedepannya kita mungkin ada ngobrol lagi Bang. Boleh, Tapi siap. ngobrolin yang hal yang lain. Boleh, siap. Dan pokoknya teman-teman juga yang ini sekalian aja ya shop selling, kita juga Denken jualan produk. Mungkin bisa dicek di Instagramnya juga, ada di Tokopedia dan Shopee gitu ya. Dan akhir kata makasih banyak. Think anything.